Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dalam One Way Ministry ya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini Tuhan mengajarkan kepada kita yaitu tentang pengampunan saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu mengampuni ya. Itu perkara kecil tetapi juga bisa jadi perkara besar ya. Mengampuni itu bagi orang-orang yang memiliki kedagingan yang kuat atau memiliki keakuan yang kuat, keegoisan yang kuat, dia akan sukar mengampuni. Nah, masalah mengampuni ini akan bisa terjadi kalau dia bisa legowo, bisa bersyukur, bisa tulus ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Itu baru orang bisa mengampuni. Kalau dia tidak tulus ikhlas, tidak legowo, mengampuninya itu berdasarkan kedagingan dan itu tidak tahan lama. Begitu dia kesenggol lagi, umpamanya api itu dinyalakan lagi, langsung akan membakar semuanya saudara. Dari api kecil tapi akan membakar semuanya. Nggak akan bisa mengampuni lagi dan itu akan diingat-ingat terus. Nah, itu bahayanya dosa tidak bisa mengampuni saudara. Itu memang cara kerja kuasa kegelapan supaya kita jatuh di dalam dosa dan tidak bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, kata Tuhan. Padahal hukum Tuhan ada dua, yaitu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dan kasih hukum yang kedua yang sama dengan di atas, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kita tidak akan bisa mengasihi sesama diri kita sebelum ada kata mengampuni ya saudara. Oke, kita berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kiranya biarlah firman-Mu ini bekerja dalam hati kami masing-masing. Kuasa pengampunan-Mu bekerja bagi orang yang mendengar setiap firman-Mu saat ini. Dan kami yakin jikalau kami mengampuni dosa orang, maka kami pun Engkau ampuni. Tetapi jikalau kami tidak mengampuni, Engkau pun tidak mengampuni dosa kami. Itulah kuasa pengampunan yang Kau berikan kepada kami, dan kemenangan demi kemenangan akan terjadi atas setiap orang-orang yang mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan ya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam setiap kehidupan kita ya. Ya, di dalam kasih dan kemurahannya biarlah semua Roh Kudus yang bekerja atas kita. Saudara, pengampunan ya, seperti Tuhan Yesus mengatakan ya, kalau kita nggak diampuni dosa kita sama Tuhan Yesus, kita ini semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak bisa diampuni karena tidak ada yang menebus dosa kita. Contoh begini saudara, pada saat saya melakukan kesalahan, pelanggaran ya, kemudian saya dilaporkan oleh seseorang dan saya diurus di kepolisian dan saya masuk penjara. Ini seumpama loh saudara ya, saya nggak pengen masuk penjara saudara. Lebih baik saya melayani Tuhan daripada masuk penjara saudara. Begini, maksudnya begini saudara. Nah, setelah saya masuk di penjara, terus kemudian orang yang menuntut saya itu mengampuni saya dan merelakan kesalahan-kesalahan saya itu dimaafkan istilahnya sama dia. Terus dia mencabut berkas perkaranya itu di kepolisian, maka saya akan dibebaskan. Nah, ternyata pencabut perkara itu adalah orang yang memasukkan saya ke dalam penjara. Begitu saudara. Nah, makanya dari ada itu, kalau ada kuasa pengampunan, maka disitulah kita bisa bebas. Tanpa ada kuasa pengampunan ya, kalau di penjara itu di Indonesia ada gerasi saudara, harusnya berapa tahun jadi cuma berapa tahun gitu ya, dipotong
masa tahanan karena kelakuannya baik dan apa gitu ya. Nah, itulah kuasa pengampunan, saudara. Jadi kita akan semakin dipercepat ya kebebasan kita untuk lepas dari segala penderitaan yang sudah kita lakukan. Nah, kita itu berdosa di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita datang pertama kali ke Tuhan, itu yang jelas Tuhan pasti ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Ya, Tuhan katakan merah kemisi dan putih seputih salju atau seapapun lah dosamu, pasti kalau kamu minta ampun langsung masuk kerajaan surga. Itu seperti orang yang di kayu salib di sebelah kanan sebelah Tuhan Yesus ya, waktu itu dia mengatakan bahwa ya Sang Mesias, aku percaya sama kamu dan ampunilah semua dosa-dosa dan perbuatanku. Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya, kamu saat ini bersama-sama dengan aku ke Firdaus ya. Langsung mati, langsung masuk surga. Makanya setiap orang yang masuk surga itu yang tahu hanya Tuhan. Kita manusia nggak tahu ya, karena cepat prosesnya ya. Untuk pengampunan terus masuk surga itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita masih hidup dan diberi kesempatan seperti ini, nggak seperti yang di kayu salib itu kan langsung meninggal juga, langsung dibawa Tuhan masuk ke Firdaus. Nah, kalau kita kan masih hidup, saudara. Nah, kalau kita masih hidup berarti kita harus memberitakan kasih-Nya karena pengampunannya. Tanpa begini, saudara, kenapa Tuhan Yesus itu bisa mengampuni dosa kita? Nah, ini pertama, dia lahir bukan dari rahim, ya memang dari rahim Maria, tetapi bukan karena hubungan suami istri, tetapi dia lahir dari Roh Kudus, saudara, dari Roh Allah sendiri. Jadi tanpa hubungan suami istri dia bisa hamil, istilahnya bisa mengandung si Maria. Makanya sampai si Yusuf itu jengkel, istilahnya, wah iki kok aku urung pernah hubungan kok iso hamil lah. Terus akhirnya dia dikasih tahu oleh malaikat bahwa itu mengandung dari Roh Kudus, dan akhirnya Yusuf percaya bahwa itu dari Tuhan, dan lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus itu melalui perawan Maria. Nah, saudara, kenapa dia bisa mengampuni dosa manusia? Karena dia satu-satunya Allah yang tidak berdosa, yang sudah menjelma jadi manusia, dan tidak ada seorang pun menemukan dia sebagai manusia yang berbuat dosa. Padahal manusia kan semua berdosa, saudara ya. Ya, makanya kalau Tuhan Yesus enggak, makanya dia itu sanggup kuasa untuk mengampuni dosa manusia karena dia tidak berdosa dijadikan berdosa di kayu salib. Lah, kalau kita nggak bisa nebus orang lain berdosa, nggak bisa karena kita manusia berdosa. Cuma Tuhan Yesus tok yang nggak berdosa, makanya dia itu bisa menebus dosa-dosa kita. Nah, makanya itulah pengampunan. Istilahnya Tuhan menarik berkas-berkas tuntutannya setan, ya toh, dicabut sama dia karena Tuhan yang berkuasa, ya toh. Orang yang berkuasa kan begitu, saudara, berhak menentukan kamu diampuni, dipenjara atau diapa-apakan. Nah, sama, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitulah pengampunan Yesus terhadap kita sehingga kita bisa dibebaskan dari hukum kutuk Taurat karena pengorbanannya dia di kayu salib. Kutuk kemiskinan, sakit penyakit, segala ekonomi penderitaan kita, semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, saatnya sekarang saya akan membahas pada pokok dasarnya. Kalau tadi itu kan cuma saya menceritakan flashbacknya, latar belakangnya, kenapa sampai Tuhan aja rela mengampuni ciptaannya yang berdosa. Nah, sekarang kita sebagai ciptaan, seringkali, saudara, ini seringkali ya, saya dulu itu kalau jengkel sama orang mesti saya ampuni, saya ya wis tak ampuni rapopo. Tapi begitu dia menciptakan masalah baru, itu keluar, saudara, perkataan saya keluar lagi, pancet ae kan dhisik kaya ngono, kan dhisik kaya ngono. Lah, itulah yang membuat iblis bersuka cita, saudara.
kita sudah terjebak oleh tipu daya iblis, sehingga kita tidak bisa melupakan dosa-dosa dan kesalahan orang lain melakukan terhadap kita. Nah, itulah kesalahan. Ini saya lakukan dan saya alami, makanya saya cerita sekarang kepada saudara. Tuhan Yesus itu kalau sudah ngampuni, dia tidak ingat-ingat masa lalu, ya. Dia sudah tidak ingat-ingat masa lalu. Makanya dia cuma mengingat, ya wes, dosamu ya sudah diampuni, ya sudah, beres, slowly. Seperti orang yang di kayu salib itu, nah dosanya apa kita nggak tahu, ya pokoknya dia berbuat jahat, makanya di kayu salib sama Tuhan Yesus langsung masuk Firdaus. Begitu mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, begitu juga kita saudara. Makanya Tuhan katakan gini, jikalau engkau tidak bisa mengampuni, ya, makanya Bapa juga tidak akan mengampuni engkau. Makanya kuasa pengampunan itu besar banget saudara. Kalau saudara mau lepas dari kuasa kegelapan, ikatan kegelapan, saat ini mengampuni. Mengampuni itu sangat penting. Tanpa pengampunan, tanpa mau mengampuni dengan tulus kesalahan orang lain terhadap diri kita, itu kita selamanya hidup di dalam kutuk setan. Karena apa? Karena kita masih terikat dengan dosa. Karena jikalau kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Perlu diingat itu. Dan jangan diingat-ingat lagi saudara. Jangan diungkit-ungkit lagi masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, hak penghakiman milik Tuhan. Orang di dunia ini semua itu bersalah bukan sama kita sebetulnya saudara. Mereka melakukan kesalahan dan dosa terhadap Sang Pencipta. Jadi kalau ada orang sombong, orang tidak bisa ngampuni, orang yang tinggi hati, orang yang semena-mena, memerintah orang dengan seenaknya sendiri karena dia memiliki uang, itu semua itu adalah orang-orang yang terikat di dalam dosa. Dan selama dia masih seperti itu hidupnya, dia tidak akan dapat pengampunan daripada Tuhan. Karena kedagingan yang dilarang oleh Tuhan, baca di Galatia pasal 5 ya nanti, ada yang baik dan ada yang jahat di Galatia 5 itu. Yang dilarang Tuhan apa, yang dianjurkan Tuhan apa, baca sendiri nanti, biar sergap membaca firman Tuhan. Tapi intinya Tuhan ajarkan saat ini adalah mengampuni. Jikalau engkau tidak membebaskan orang lain dari kutuk hukuman, ya istilahnya hukuman yang harus dia terima, dan kamu tidak bisa mengampuni, kamu pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Kasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Pada saat kita praktek melakukan firman Tuhan terhadap sesama kita, pada saat itulah kita melakukan terhadap Tuhan. Tuhan katakan seperti itu. Lek kamu bisa melakukan terhadap saudaramu yang kelihatan, berarti aku percaya engkau melakukan itu untuk aku yang tidak kelihatan. Kata Tuhan seperti itu saudara. Jadi kalau kita nggak bisa ngampuni yang kelihatan, praktek kepada yang kelihatan, jelas tambah ngapusi, apalagi yang nggak kelihatan. Nah, sekarang saya tanya saudara, ya. Aduh, ngeri saudara. Saya itu dulu kalau berbuat dosa itu ya sama Tuhan digini-gini. Bang, aku itu Allah yang menyertai kamu loh jane. Aku yang mengasihi kamu. Lah terus gimana Tuhan? Lah iyalah kamu lek berbuat dosa ngono kuwi kan yo aku ngerti jane, aku ndek jejermu, aku menyertai engkau, aku bersama engkau. Aku ada di dalam engkau, mosok aku Tuhan Allah yang gak pernah berdosa engkau ajak berbuat dosa laan. Ya toh lek kamu mengakui aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, mosok aku kowe jak berdosa bang. Ya kowe iki ya keterlaluan kok bang. Kadang aku gitu tuh ya apa ya, kamu berbuat dosa gitu, aku cuma lihat sama gini loh. Nah, aku cuma sendakep gini sama lihat kamu sama nangis loh. Ya ampun bang, kapan kowe tobatnya kok berbuat dosa terus? Katanya engkau Allah yang Immanuel, kowe percaya aku menyertai engkau, tapi lalu aku menyertai engkau tapi perbuatanmu perbuatan dosa, perbuatannya bapak pendusta, begitu gimana toh bang kowe. Nah itulah saudara, pada saat kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, rohnya itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Ya, ayo hargai keberadaan Tuhan dalam hidupmu melalui pemikiranmu, penglihatanmu, pendengaranmu, perkataanmu, perbuatan tubuhmu ini.
supaya memuliakan Tuhan. Serahkan ya tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Bapa, sebagai ibadah yang sejati. Yuk belajar firman Tuhan yang di sesi keberapa itu, dilihat lagi ya, seri khotbah saya yang begitu sudah banyak itu, saya lupa seri berapa itu saya membahas tentang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan kepada Bapa, sebagai ibadah yang sejati ya. Itu sudah saya bahas. Oke, sekarang kuasa pengampunan. Jikalau engkau bisa mengampuni, maka engkau memberikan kebebasan kutuk atau kesialan yang harus dialami oleh orang itu. Jikalau engkau tidak mau mengampuni, maka dosamu tetap ada dan orang itu tetap dalam hukuman, saudara. Itu sangat menderita, saudara. Orang yang dalam hukuman itu tidak diampuni dosanya, itu kita tidak mau mengampuni kesalahannya, itu orangnya tetap menderita seperti dalam penjara tadi, saudara. Tapi begitu berkasnya kita cabut, dia lepas dari penjara, dia bebas. Makanya jangan dikira kuasa pengampunan itu tidak berkuasa. Itu sangat berkuasa sekali. Makanya Tuhan bilang apa? Jika engkau memiliki kesalahan terhadap orang lain, paranono le iso minta ngapuro atas kesalahan itu, ya, supaya dia mau mengampuni kita dan kita bisa hidupnya itu damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah, itu kuasa pengampunan seperti itu, saudara. Itu akan mengikat saudara terus selama saudara belum diampuni. Kadang kan kita merasa begini, ngopo aku rasa salah kok aku minta ampun. Nah, orang itu kalau tidak mengampuni kita masih dalam masa hukuman, saudara. Nah, makanya kehidupan kita, meskipun kita di dalam Tuhan, kalau kita belum ketemu orangnya dan orang belum mengampuni, ya sudah. Tetapi kalau kita sudah datang dan minta ampun, dia nggak mau mengampuni, ya sudah, biarin, nggak apa-apa. Tuhan kan sudah tahu isi hati kita seperti apa terhadap mereka. Nah, itu nanti urusannya Tuhan. Karena ciptaan manusia, ciptaan Tuhan itu, semua manusia ciptaan Tuhan itu bisa diubahkan oleh Sang Pencipta, bukan kita. Makanya kita harus berdoa. Kalau kita berdoa mengampuni mereka, makanya Tuhan nanti akan mengampuni mereka dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan kehidupannya. Kalau orangnya penuh dosa, diampuni dosanya. Kalau orangnya sakit, disembuhkan. Nah, itu kata Tuhan ya, kuasa pengampunan. Oke, sekian dulu kuasa pengampunan, sangat singkat ini. Nanti kalau kurang jelas ya di-rewind lagi. Tetapi kalau pengen tanya lagi lebih dalam, akan saya jawab melalui WA, bisa melalui apalah, terserah. Pokoknya kan sudah saya cantumkan nomor telepon saya, saudara. Karena saling mendoakan anggota tubuh Kristus itu, kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan dan kepala. Ingat, saudara, bahwa kita adalah tubuh-tubuh Tuhan, kepala kita adalah Kristus. Itu ya juga sudah saya bahas di sesi-sesi khotbah saya sebelumnya. Kalau Kristus adalah kepala kita, berarti pemikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita, dan perbuatan tubuh ini harus menurut apa yang dipikirkan Allah. Itu kuncinya ya, saudara. Super sekali ya. Kuncinya adalah mau mengampuni. Tanpa pengampunan kita akan tetap di dalam dosa. Tanpa pengampunan Tuhan Yesus kita menjadi orang berdosa. Tanpa pengampunan daripada sesama kita tetap di dalam hukuman. Nah, itu makanya kita akan menanggung risiko itu, saudara. Hati-hati, makanya ayo mengampuni, ayo mengampuni, ayo mengampuni, supaya orang yang kamu ampuni tidak hidup dalam kesusahan, dalam hukuman. Ya, ampuni, ampuni, ampuni. Maka hidupmu juga akan diampuni oleh Tuhan dan hidupmu juga tidak dalam penghukuman. Kalau kamu belum diampuni kan ya kamu juga dalam penghukuman gitu loh. Ya, makanya jangan jahat dibalas jahat kalau Tuhan katakan, tapi kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri dengan cara mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa firman-Mu iya dan amin. Saat ini bekerja bagi setiap pendengar-Mu yang belum bisa mengampuni, saat ini sudah bisa mengampuni. Karena Engkau sendiri ya Roh Kudus yang bekerja, jamah hati mereka, lemah lembutkan hati mereka, supaya saling mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman-Mu bekerja, dan kami yakin dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, bahkan yang tak sempat kami pikir renungkan rancangan atas kehidupan kami, Engkau sudah sediakan kami ya Bapa, ya Allah. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa tubuh kami sudah kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kami, dan cukupkanlah sepanjang hari ini berkat-berkat-Mu Balam untuk persediaan makanan kami pada hari ini. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan, Engkau lepaskan kami dari yang jahat, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, kekudusan bagi nama Yesus Kristus Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, orang yang tidak bisa mengampuni telah dipulihkan oleh Tuhan menjadi mengampuni, karena firman-Mu ya dan amin, Engkau yang awal dan yang akhir ya Bapa. Di dalam nama Yesus, untuk kemuliaan Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya seri khotbah di One Way Ministry.